Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ahmad Patrilhaq dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Yuk simak pembahasannya. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara sekuat. Lalu, bagaimana ya awal mula Islam masuk ke Nusantara? Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan tentang 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Hargrange dan G. Pagenapel. Nah, yang di samping kanan itu merupakan makamnya Sultan Malik As-Saleh ya teman-teman. Berikutnya ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram. Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Nah, gambar yang di samping itu merupakan prosesi dari acara Tabwik. Yang ketiga yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qoretubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kantan ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang terakhir yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, atau yang biasa dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Nah, dari beberapa teori sebelumnya, teori inilah yang paling banyak mendapatkan dukungan dari para tokoh seperti Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Gambar yang di samping itu merupakan gambaran dari perkampungan Arab pada zaman dahulu. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja ya kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa? Nah, ada 6 kerajaan nih teman-teman. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Demak. Ketiga, Kesultanan Gotalo. Keempat, Kesultanan Banten. Kelima, Kesultanan Ternate. Dan yang terakhir, yaitu Kerajaan Tidore. Wah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.